Bismillah, hari ini kita akan unbox Realme baru, Realme 16 Pro 5G atau 16 Pro 5G yang sudah mengusung desain yang baru ya, yang fresh banget kelihatannya. Saat saya unbox, saya belum tahu harga resminya di Indonesia berapa, tapi di medsos udah santer banget dibahas sama Realme-nya sendiri dan sama teman-teman reviewer yang lain ya. Ya, ini digadang-gadang punya kamera yang detail karena resolusinya ini pertama kayaknya nih di Realme 16 series ini pakai 200 megapiksel ya. Kemudian kamera depannya 50 megapiksel, prosesornya pakai Dimensity 7300 Max 5G ya. Kemudian baterainya tetap Titan baterainya Realme 7000 mAh dengan fast charging 80 watt. Secara spek tidak ada yang kurang kayaknya ya. Ini menarik banget buat dibahas. Ini RAM-nya 12 GB juga dengan storage 256 GB dan warna yang akan kita unbox adalah Pebble Gray. Tinggal nanti tunggu harganya berapa. Tapi ingat, positioning Realme sekarang memang udah bukan buat kaum mendang-mending lagi ya. Yes, di dalamnya ternyata boxnya sekarang warna abu atau silver gini ya. Udah nggak kuning lagi, ada logo atau icon AI-nya. Realme 16 Pro 5G, langsung kita lihat isi di dalam paket penjualannya. Yuk. Ya, bahkan partisi di dalamnya pun udah nggak warna kuning lagi nih. Make it real, sepertinya Realme mau rebranding ya. Bukan rebranding, apa? Ganti identity color, brand colornya ya. Sudah meninggalkan warna kuning, udah makin mature. Oke. Sekarang kita lihat di sini ada petunjuk penggunaan modelnya RMX 5120. Daftar service centernya ada di sini, Bandung di BEC seperti biasa, dan ini form garansinya. Lalu dapat soft case bening sepertinya ya. Ya, bening, bersih bening dengan ada pola titik-titik di dalamnya. Ini case-nya kayak case buat smartphone buah-buahan ya kelihatannya, tapi enggak. Ya, ini buat Realme 16 Pro 5G. Oh, warnanya kece. Saya akan lihat nanti. Kita lihat dulu di dalamnya. Yes, untuk positioning atau penempatan SIM ejectornya sudah di bawah. Kayak gini. Oke, sudah makin kayak kakak tertuanya ya, termasuk si SIM ejectornya. Lalu di sini ada kabel data atau kabel charging Type A to Type C. Aksennya warna putih semua. Dan kepala charger Super VOOC 80 watt ya. Besar dengan port Type A. Kita lihat smartphone-nya sekarang. Ini ada satu warna lagi yang warna purple ya. Purple-nya purple muda. Kayak Bora purple lah. Yang ini Pebble, apa namanya? Pebble Gray. Ya, seperti ini penampakan warna Pebble Gray-nya. Kece abis, kece parah. Termasuk frame kameranya yang punya aksen sedikit berbeda, tapi masih dalam shade yang mirip-mirip ya. Kameranya ada 3, ada mikrofon juga. Nih di frame kamera yang hitam memanjang ke samping ini. Ini desain by Naoto Fukusawa juga nggak sih? Kalau yang Pro Plus kan iya. Kalau yang ini saya kurang tahu, tapi ketebalannya ini masih di bawah 8 mm bodinya. Kalau nggak salah sekitar 7,3 dengan tombol power dan volume rocker di sisi kanan ya. Di sisi atas, oh ada mikrofon lagi dan juga speaker grill kecil. Ini saya yakin ada mikrofonnya deh di kameranya. Apakah ini ada 3 mikrofon? Kalau iya, makin keren dong buat konten rekam audio ya. Rekam video, audio, kalau ada 3 mikrofonnya. Dan ini LED flashnya ada 2 ya, two tone. Jadi warna yang lebih cool dengan yang lebih warm. Ini kuning dan orange. Kemudian di sisi kiri kosong, tidak ada apa-apa. Sisi bawah ada jack. Enggak jack, ini SIM tray. Saya mau ngomong jack audio sih. SIM tray ya. Kemudian mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 4 buah strip seperti itu. Kita langsung lihat SIM tray-nya. Teng teng teng. Sandwich 2 slot nano SIM card saja tanpa ada slot micro SD, tidak hybrid juga. Jadi untuk yang storage 256 harusnya cukup sih kalau buat saya, tapi buat teman-teman yang butuh 512 saya belum tahu apakah ada varian 512 atau hanya ada di yang Pro Plus. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen seperti ini wallpaper bawaannya, dan teman-teman bisa simak untuk bezelnya ya, sudah sangat tipis di semua sisi.
Segini sih udah tipis banget, enak dilihat, dan juga sudut-sudutnya sudah lebih membulat ya. Ini feels di tangannya enak, halus banget, walaupun nanti pemakaiannya pakai casing sih tetap ya, sepertinya. Jadi kalau pakai casing, penampakannya kira-kira seperti ini. Jadi Realme tidak ingin menutup kemolekannya dengan menggunakan casing yang transparan ya, yang mana saya sebetulnya tidak terlalu suka casing transparan, tapi karena memang penampakan desainnya di back covernya itu kece banget, mungkin kalau pakai casing yang tertutup sayang ya, kemolekan warna dan juga tampilannya nanti nggak kelihatan lagi. Ini sudah menggunakan layar AMOLED yang saya baca pakai perlindungan Dragon Trail glassnya. Kemudian sudah 144 Hz dan 1.5K ya resolusinya, nanti kita cek. Nih, untuk fingerprint scanner sudah in display juga, dan kita langsung masuk ke about phone-nya di bagian bawah. Oke, betul ya, sudah Realme UI 7.0 berbasis Android 16 dengan security update 1 Januari 2026. Prosesornya Dimensity 7300 Max, terpakai storage-nya 25,3 GB, jadi free-nya 230,7 GB ya. Lumayan besar kepakainya. Oh, RAM ininya, RAM expansion-nya gede banget sampai 14 GB. Pantesan kepakainya 25 GB ya. Padahal RAM fisikalnya 12 GB, kemungkinan saya mematikan RAM expansion-nya. Kemudian baterainya 7000 mAh, kamera depan 50 megapiksel, kamera belakang 200 plus 8 megapiksel. Performance booster ada Flux Engine. Seperti ini. Oke. Layarnya 6,78 inci, modelnya RMX 5120, dan kita cek langsung displaynya. Refresh rate-nya sampai berapa? Betul, 60 dan 144 Hz ya. Jadi maksimalnya 144 Hz, udah bukan 120 Hz lagi. Resolution bisa dipilih. Mau Full HD Plus atau mau 1.5K. Kita ganti ke 1.5K aja biar lebih tajam lagi. Ada menu access card. Ini khusus ya. Jadi buat nambahin kartu akses pakai NFC. Sip, sekarang kita langsung masuk ke menu kameranya. Mode kameranya seperti ini. Kebetulan saya udah lihat kemarin di... Nah, ada gitu tuh di Instagram ya, buat masuk ke mode vibe kamera. Katanya ini buat bikin hasilnya kayak kamera film dari beberapa brand kamera ya. Ada Fuji dan lain-lain. Ini ada standar, lively, festival, ceremony, mountain, island, city, neon, cold flash, warm flash, fresh, vintage, clear, tone of light, vivid, shine, natural, food, cool, vibrant, BMW ya, black and white, dan bisa di semua lensa. Kalau dibalikin, oke, kayak gitu. Dan di foto ini juga ada mode party, storage, silhouette, sama fireworks. Ini kepakai banget nih. Silhouette ini kalau saya ngerasa fotonya terlalu terang, exposure-nya terlalu tinggi, saya suka turunin biar lebih dapat shadow-nya. Tergantung kesukaan masing-masing. Dan ini filter yang tadi juga ada di sini ya. Andai ada Serenity aja. Biasanya saya pakai yang Serenity. Mungkin kalau di sini saya belum tahu. Lively kali, atau nanti kita cek lah. Filternya pas. Ambil sampel foto ya. Dan fotografi stylenya bisa pilih juga vibrant atau natural. Oh yes, in sensor zoom-nya bisa sampai 4 kali karena sensor utamanya udah nggak 50 megapiksel lagi, 200 megapiksel ya. Oke, dan ultra wide ada juga. Untuk video bisa rekam hingga 4K 30 fps, kalau Full HD bisa 60 fps, dan kalau ultra steady menyala di Full HD 60 fps di lensa utama saja. Ultra wide-nya tidak bisa sepertinya, dan ultra wide tidak bisa 4K, maksimal di Full HD 30 fps saja, tidak bisa ultra steady juga, tapi akan bisa HDR, tidak bisa juga ya ultra wide-nya, karena mungkin sensornya hanya 8 megapiksel, jadi tidak bisa banyak fitur. Lalu ada mode AI landscape, night, portrait. Oh, vibe ini ada di sini juga, jadi nggak usah di swipe ke bawah juga bisa buat pindah ke vibe mode ini ya. High res dan more. Ada pano, food, pro video. Sudah ada pro video tuh.
slow motion, time lapse, long exposure, dual view video, underwater, text scanner, Brino scan, story mode, sama tilt shift. Iya, ada pro video, tapi mode pro buat foto mana ya? Jadi ini bisa rekam video dengan settingan manual ya. ISO-nya dari 100 sampai dengan 6400, shutter speed-nya dari 1/8000 sampai dengan 1/8 detik kalau buat video. Kalau buat video kan nggak bisa cepat-cepat, lambat-lambat banget, nggak bisa lambat-lambat banget shutter speed-nya ya. Karena dia idealnya kan 2 kali dari frame per second-nya atau frame rate-nya. Manual fokus juga bisa, white balance bisa diatur, jadi kalau buat konten udah bisa nih. Ya. Dengan settingan manual, mantap. Dan ini bisa menyala anti-shake-nya. Di 4K 30 fps, enggak, anti-shake di Full HD 30 fps maksimal. Tapi bisa HDR. Kelihatan nggak bedanya? Ketika pakai HDR, langsung lebih terang ya. Dan rasionya bisa 1:239 biar lebih sinematik kayak gitu. Oh, kalau mau pro untuk ambil foto sekarang di sini tuh. Di mode vibe tadi ya. Di mode vibe ada auto atau pro, dan begitu pro kita bisa atur settingannya. ISO-nya sama sampai dengan 6400, cuma shutter speed buat foto sih sampai 30 detik ya. Kalau buat video kan tadi sampai 1/8 detik saja. Ada autofocus juga. Oh, lensa ultrawide-nya bahkan nggak punya autofocus ya, jadi tidak ada makro. Lensa ultrawide-nya ini agak terbatas, mulai dari resolusinya, nggak bisa buat manual juga, buat video ya. Tapi buat foto bisa manual, cuma fix fokus sih. Dengan shutter speed sampai setengah detik, dan ISO sampai dengan 3200 ya, dari 50. Bisa RAW di kedua lensa, oke. Dan ini bisa pilih, jangan lupa bisa pilih tone-nya atau filternya di mode vibe ini. Oke, bentar. Yang belum saya cek adalah resolusi video untuk kamera depan tadi ya. Kamera depan bisa 4K 30 fps, Full HD 60 fps, dan kalau ultra seri menyala bisa di Full HD 60 fps. Oh, bahkan di 4K 30 fps untuk kamera depan bahkan ya. Soalnya sensornya 50 megapiksel besar. Kalau kamera belakang malah tadi nggak bisa ya. Ultra seri di 4K. Bisa. Di 4K 30 fps bisa juga kamera belakang ya. Full HD 60 fps, 4K 30 fps, ultra steady-nya nyala, mantap. Jadi ini menarik buat dicoba kalau hunting foto nanti ya. Mungkin bulan Syawal kali ya, biar saya udah bisa ngopi di kafe-kafe lagi biar bagus ambil fotonya. Dapetin ambience cafe atau ya lebih bebas lah buat ambil fotonya. Kebetulan saya nggak terlalu suka ngabuburit, macet. Orang pulang kerja sama yang war takjil kan penuh banget. Jadi teman-teman yang tertarik dengan smartphone ini boleh cek review yang sudah tayang mungkin di channel teman-teman yang lain. Atau kalau sudah penasaran banget pengen coba jajal sendiri, boleh cek produk YouTube Shopping yang muncul di video ini. Sekarang YouTube Shopping sudah bisa kebeli-beli juga ya, selain Lazada dan Shopee tentunya. Atau cek link di deskripsi kalau kamu tertarik juga. Unboxingnya sampai di sini dulu. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.